Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ibnu Hafiz Hasibuan, lalu saya sendiri Arsila Rahmani Nainggolan, lalu Megan Sagarotu Lumban Tubing, Rizky Mardewina, dan Yemi Matresia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Perencanaan. Perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Unsur dari perencanaan yaitu ada 6. Yang pertama, tindakan yang harus dikerjakan. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Lalu yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Proses perencanaan. Menurut Tengku Hani Handoko tahun 1999, tahap-tahap perencanaan yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dari alasan perencanaan sendiri memiliki 2 alasan. Yang pertama yaitu untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Lalu yang kedua untuk mencapai positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Adapun manfaat dan kelemahan perencanaan. Manfaat perencanaan terdiri dari 6. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang ketiga, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang kelima, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti menghemat waktu, usaha, dan dana. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Adapun kelemahan perencanaan terdiri dari 5. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang kelima, ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Adapun macam-macam perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan taktis, dan yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan yang strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan taktis yaitu rencana ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Perencanaan operasional yaitu rencana yang menitikberatkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Adapun kerangka waktu perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang, yang kedua, rencana jangka menengah, dan yang ketiga, rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang yaitu suatu rencana jangka panjang atau long range plan, meliputi banyak tahun, mungkin bahkan beberapa dekade. Rencana jangka menengah yaitu suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode 1 hingga 5 tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer lini. Rencana jangka pendek yaitu suatu rencana jangka pendek atau short range plan yang memiliki kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Ibnu Hafiz Hasibuan. Adapun tanggung jawab untuk menetapkan tujuan perencanaan.
Yang pertama, staf perencanaan. Mengurangi beban kerja manajer individual, membantu mengkoordinasikan aktivitas perencana manajer individual, membawa berbagai alat dan teknik yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tertentu. Yang kedua, satuan tugas perencanaan. Organisasi terkadang menggunakan satuan tugas untuk membantu mengembangkan rencana. Yang ketiga, dewan direksi, menetapkan misi dan strategi perusahaan. Yang keempat, Chief Executive Officer atau CEO, menyelesaikan proses perencanaan dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan berperan langsung dalam perencanaan. Yang kelima, komite eksekutif. Anggota komite eksekutif seringkali dibebankan pada berbagai staf komite, subkomite, dan satuan tugas untuk berkonsentrasi pada proyek tertentu atau masalah yang mungkin dihadapi seluruh organisasi pada suatu waktu di masa depan. Dan yang terakhir, manajemen lini. Pertama, mereka merupakan sumber informasi berharga dari dalam organisasi untuk manajer lain, etika yang rencana diformulasikan dan diimplementasikan. Yang kedua, manajer lini di tingkat menengah dan rendah dari organisasi biasanya harus melaksanakan rencana yang dikembangkan oleh manajemen puncak. Hambatan dalam penetapan dan tujuan dan perencanaan serta cara mengatasinya. Hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan. Yang keenam, keterbatasan. Adapun cara mengatasi hambatan, yaitu satu, pemahaman maksud tujuan dan rencana. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi, revisi, dan pembaharuan. Dan yang keempat, sistem penghargaan yang efektif. Pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, GR theory. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, Dr. Handus Haji Malayu SP Hasibuan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas pada masa yang akan datang. Yang ketiga, Chester L. Barnard. Keputusan adalah perilaku organisasi, berinspirasi perilaku perorangan, dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Dapat disimpulkan, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yemima Teresia. Teori pengambilan keputusan. Ada 3 teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. 2. Teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, atau seperti dalam teori rasional komprehensif, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Penganjur teori adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi, ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Kriteria pengambilan keputusan. Terdapat 4 kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai politik. Nilai-nilai pembuat keputusan mungkin melaksanakan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat atau sipil atau militer,
mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat di dalamnya. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri atau posisi historis, kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, nilai-nilai ideologis. Ideologis pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Tujuan pengambilan keputusan. Terdapat tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal atau hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda atau masalah saling berkaitan dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, komposisi kelompok. Yang kedua, kesamaan anggota kelompok. Yang ketiga, pengaruh atau pengkutupan polarisasi kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty. Menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko atau risk. Menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Yang ketiga yaitu model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty. Menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya selanjutnya dapat diketahui atau ditentukan. Atau proses pengambilan model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses identifikasi atau perumusan soal keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. Yang kedua, penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff atau hasil. Demikianlah hasil diskusi dari kami, kelompok 7. Sekian dan terima kasih.